Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bertemu lagi bersama dengan Bu Islah. Sebelumnya, kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, Ibu ingin mengingatkan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebisa mungkin tetap berada di rumah. Jika kita terpaksa keluar, kita harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi matriks bagian ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari matriks bagian kedua. Nah, itu kita sudah sampai pada determinan matriks dengan cara atau metode Sarus. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang matriks untuk yang selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, determinan minor kofaktor. Yang kedua, inverse ordo 2 kali 2. Dan yang ketiga, persamaan matriks untuk bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan D. Kemudian, untuk apa kita belajar tentang materi ini? Kalau kita ingat-ingat lagi, pada matriks pertemuan pertama, itu Ibu sudah sempat membahas tentang jual beli. Nah, di sini pada pertemuan part ketiga ini, kita akan lebih mengetahui bagaimana cara dalam pengoperasiannya. Termasuk misalkan, kita akan misalkan ada sebuah perusahaan penerbangan. Nah, perusahaan itu punya 3 maskapai. Masing-masingnya tentunya memiliki kapasitas masing-masing. Kemudian, masing-masing kapasitas atau penerbangan tersebut, maskapai, sudah ada orang-orang yang akan melakukan perjalanannya. Lalu, bagaimana cara agar maskapai tersebut bisa menyiapkan penerbangannya dengan baik? Nah, kita bisa membantunya dengan matriks ini, yaitu dengan berbantuan determinan dan juga inverse. Oke, sekarang kita mulai saja. Yang pertama, kita ke determinan untuk metode minor dan kofaktor. Determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Misalkan, A, I, J merupakan matriks bagian dari matriks A. Bagaimana cara memperolehnya? Yaitu dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kemudian, kita mempunyai minor matriks AIJ. Minor ini kita notasikan dengan M, IJ kecil. Dengan M, IJ adalah determinan dari matriks AIJ. Kemudian kita juga punya kofaktor dari matriks AIJ. Kofaktor ini kita beri notasi CIJ. Dengan CIJ adalah min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Sehingga kita menemukan rumus untuk determinan matriks A, yaitu determinan A sama dengan sigma dari AIJ kali CIJ dengan J berjalan dari 1 sampai dengan N untuk sembarang kolom. Dengan J adalah 1, 2, 3, dan N atau sampai dengan N. Kemudian ini untuk yang baris. Determinan A sama dengan sigma dari AIJ kali CIJ dengan I berjalan dari 1 sampai dengan N untuk sembarang baris. I yaitu 1, 2, 3 sampai dengan N.
Nah, kemarin kita sudah belajar tentang notasi sigma. Di sini notasi sigma akan kita gunakan kembali. Kita ke contohnya. Misalkan kita punya matriks A dengan elemen-elemennya 5, 6, 1, 3, 4, 2, 8, 7, 9 adalah sebuah matriks berordo 3 kali 3. Tentukanlah determinan matriks tersebut dengan metode minor kofaktor. Nah, cara menyelesaikannya itu ada kita bagi per tahapan. Tahap yang pertama, pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalnya nih, kita pilih baris ke-1. Elemen-elemen baris ke-1 kita tahu A kecil 1, 1, A kecil 1, 2, A kecil 1, 3. Nah, kita bisa tuliskan matriks yang tadi sudah diketahui di soal. Kemudian, kita bisa menuliskan masing-masing elemennya, yaitu A kecil 1, 1 nilainya adalah 5. Ini ya. Kemudian A kecil 1, 2 nilainya adalah 6. Dan juga A kecil 1, 3 nilainya adalah 1. Selanjutnya, karena dipilih elemen-elemen pada baris ke-1, maka kita bisa menggunakan rumus determinan yang tadi sudah di depan, yaitu det A sama dengan sigma dari AIJ kali CIJ dengan I berjalan dari 1 sampai dengan N. Di sini, jika kita perhatikan, kita menggunakan yang rumus baris atau I, karena di awal kita memilih untuk baris pertama. Nah, kalau kita uraikan, jadinya det A sama dengan sigma dari A kecil IJ kali CIJ dengan I berjalan dari 1 sampai dengan 3. Kenapa sampai dengan 3? Karena matriks tadi, kalau kita perhatikan, dia mempunyai 3 baris. Oke, ini cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan satu-satu. Yang pertama, A kecil IJ dikalikan dengan A kecil 1, 1 kali C kecil 1, 1 ditambah A kecil 1, 2 dikali A kecil dikali C kecil 1, 2 ditambah A kecil 1, 3 dikali C kecil 1, 3. Langkah yang kedua, kita mencari kofaktor matriks bagian dari matriks A dalam kurung CIJ. Nah, siapa CIJ? CIJ adalah kofaktornya, yaitu rumusnya negatif 1 pangkat I plus J kali MIJ, dengan MIJ adalah determinan dari AIJ. Kita ingat lagi, AIJ merupakan bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Oke, sekarang kita cari satu persatu, yaitu A11 dan C11. Kita peroleh dengan menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1. Kita punya matriks A11. Nah, kalau matriks A itu kan seperti yang ada di sini. Sedangkan kita akan mencari A11 atau matriks bagian dari matriks A. Caranya menghilangkan elemen baris pertama, kolom pertama. Di sini Ibu memberikan warna merah. Baris pertama mana? Nah, ini dia. 5, 6, 1. Kemudian baris kedua, kemudian kolom pertama yaitu 5, 3, 8. Selanjutnya akan menghasilkan sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2.
Nah, kita tuliskan saja yang masih berwarna hitam, yaitu 4279. Kita tuliskan. Maka M11 tadi adalah determinan. Masih ingat dong, determinan kita lambangkan dengan tanda kurung tegak. Nah, kita tuliskan juga 4279. Selanjutnya kita mencari CIJ. Rumusnya tadi adalah negatif 1 pangkat I plus J dikalikan dengan MIJ. Kita masukkan. Untuk barisnya tadi kita baris pertama dan kolomnya juga kolom pertama. Jadi di sini dia mempunyai pangkat 1 plus 1 dikalikan dengan M11. Nah, di sini negatif 1 pangkat 2 M11 tadi sudah kita peroleh ya. Kita substitusikan saja ke sini. Lalu negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Nah, sekarang M11 kita cari determinannya, yaitu dengan cara mengalihkan ya, seperti yang sudah kita pelajari. 4 kali 9 dikurangi 2 kali 7. Hasilnya adalah 22. Lalu kita kalikan dengan 1, maka nilainya adalah 22. Nah, sekarang untuk yang A12 dan C12. Kita bisa memperolehnya dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-2. Di sini I-nya adalah 1 dan J-nya adalah 2. Maka A12 sama dengan matriksnya tetap sama, tetapi pada baris pertama dan kolom kedua ini Ibu beri warna merah, karena nantinya akan kita hilangkan. Lalu kita peroleh matriks A12 dengan ordo 2 kali 2. Yang masih berwarna hitam kita tuliskan ya. Jadi 3, 2, 8, 9. Maka ini seharusnya M12 ya. Maka M12 adalah 3, 2, 8, 9. Sekarang kita cari untuk yang C12. Caranya tetap sama, yaitu negatif 1 pangkat I plus J kali MIJ. Nah, I-nya adalah 1, tetap baris ke-1, dan J-nya kita di kolom ke-2. Jadi 1 plus 2, maka M12 hasilnya adalah 3, 2, 8, 9. Oke, kita masukkan 1 tambah 2 adalah 3. Jadi negatif 1 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 1. Kita cari determinan M12, yaitu 3 kali 9 dikurangi 2 kali 8. Hasilnya adalah 11. Maka 11 kita kalikan dengan negatif 1. Diperoleh hasilnya adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita cari yang A13 dan C13. Kita peroleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-3. Oke, A13 matriksnya tetap sama. Pada baris pertama dan kolom ketiga Ibu warnai dengan warna merah, karena ini akan kita hilangkan. Diperoleh hasilnya yaitu sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2. Yang masih berwarna hitam kita pindahkan saja. Jadi elemennya 3, 4, 8, 7. Maka M13, ini harusnya M13 ya, sama dengan 3, 4, 8, 7. Maka CIJ sama dengan negatif 1 pangkat 1 plus J kali MIJ. Karena di sini kita C13, maka
min 1 pangkat 1 plus 3 kali M13. Nah, diperoleh min 1 pangkat 4, M13 kita peroleh dari yang sudah kita cari tadi. Kita substitusikan langsung saja. Maka min 1 pangkat 4 adalah 1. Nah, kita cari determinannya. 3 kali 7 dikurangi 4 kali 8. Hasilnya adalah negatif 11. Kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah negatif 11. Sehingga setelah kita mendapatkan ketiga unsur tadi, kita masukkan ke determinan A, yaitu A11 kali C11 plus A12 kali C12 plus A13 kali C13. Tadi di awal A11 adalah 5, terus C11 ditambah A12 adalah 6, kemudian C12 dan ditambah A13 adalah 1 dikalikan dengan C13. Di slide sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dari C11, C12 dan C13. Lalu kita substitusikan saja. Maka 5 kali 22 ditambahkan dengan 6 kali negatif 11 ditambah dengan 1 kali negatif 11. Diperoleh 110 dikurangi 66 dikurangi 11. Hasilnya adalah 33. Oke, bagian sini bisa dipahami lagi ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen di GC ataupun di WhatsApp grup kita. Nah, determinan matriks sudah selesai. Sekarang kita ke inverse matriks untuk ordo 2 kali 2. Misalkan kita mempunyai matriks A dengan elemen-elemennya A, B, C, D dengan syarat A, D dikurangi B, C tidak sama dengan 0. Atau kita bisa juga mengatakan syaratnya adalah determinan A tidak sama dengan 0. Inverse A kita notasikan dengan A pangkat 1 atau kita baca dengan A inverse. Dapat dicari dengan, ini dia rumusnya. A inverse sama dengan 1 per AD min BC kali D min B min C A. Nah, matriks yang di belakang ini merupakan diperoleh dari diagonal utama kita tukar. Di awal itu adalah A, D. Nah, kalau sudah masuk ke inverse, diagonalnya kita tukar. Jadi D, A. Kemudian diagonal samping kita beri tanda negatif. Oke, kita ulang ya. Diperoleh dengan cara diagonal utama pada matriks A kita tukar, yaitu yang semula ini A kita berubah jadi D dan D berubah jadi A. Kemudian diagonal samping kita beri tanda negatif. Atau kita bisa juga menuliskan A inverse sama dengan 1 per determinan A kali matriks A, yaitu yang sudah dibalik adalah matriks D min B min C dan A. Kita ke contohnya. Tentukan
inverse dari matriks A. 5, 3, 3, 2. Kita ke alternatif penyelesaiannya. A inverse sama dengan 1 per AD min BC kali matriks D min B min C kali A. Sama dengan kita bisa mencari determinannya. Tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 10 dikurangi 9. Lalu matriks yang A tadi kita balik untuk yang diagonal utamanya. Maka 2 dan 5 ini hasil kebalikannya. Kemudian yang diagonal samping kita beri tanda negatif. Yang semula 3, 3 ini menjadi negatif 3, negatif 3. Oke, kemudian 1 per 10 dikurangi 9 berapa? Benar sekali, 1. Maka 1 kita kalikan dengan 2, negatif 3, negatif 3, 5. Hasilnya adalah 2, negatif 3, negatif 3, 5. Jadi, inverse matriks A adalah A inverse, yaitu 2, negatif 3, negatif 3, 5. Inverse matriks memiliki sifat-sifat. Nah, misalkan A inverse merupakan inverse dari matriks dengan ordo M kali M. Kemudian B inverse merupakan inverse matriks dari B dengan ordo M kali M. Dan C inverse merupakan inverse matriks C dengan ordo M kali M. Serta kita punya I yang merupakan matriks identitas. Maka sifat yang pertama, A kali A inverse, hasilnya adalah I, atau A inverse kali A sama dengan I. Ini I ya, adalah matriks identitas. Kemudian syarat yang kedua, A kali B kita inversekan, hasilnya adalah B inverse kali A inverse. Hati-hati, jangan sampai terbalik. A, B kita inversekan, hasilnya adalah perkalian masing-masing inversenya, tetapi yang B terlebih dahulu. Atau kita punya juga A kali B kali C. Kita inversekan, hasilnya adalah perkalian inversenya, C inverse kali B inverse kali A inverse. Atau kita bisa perhatikan, jadi jika di depan urutannya adalah A, B, C, maka di belakang urutannya adalah C, B, A. Jadi seperti dibalik ya. Inverse sudah selesai, kita ke persamaan matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Dalam menyelesaikan persamaan matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B, kita menggunakan inverse matriks. Baru saja kita pelajari inverse matriksnya, yaitu AX sama dengan B, kita bisa menuliskan X kali A inverse kali B. Jadi kita perhatikan, jika persamaannya adalah AX, maka hasil perkaliannya adalah X sama dengan A inverse kali B. A-nya di depan, maka A inverse-nya pun tetap di depan.
untuk yang bentuk kedua, yaitu XA sama dengan B. Maka X sama dengan B kali A inverse. Kita perhatikan, untuk yang bentuk ini, A-nya ada di belakang. Maka A inverse-nya pun ada di belakang. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Karena apa? Perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Artinya, AB tidak sama dengan BA. Bagus sekali. Masih ingat ya? Kita ke contohnya. Misalkan, kita punya A sama dengan 2, 1, 1, 1. Dan B 1, 3, 1, 4. Adalah matriks berordo 2 kali 2. Benar ya? A 2 kali 2, B juga 2 kali 2. Tentukanlah matriks X jika memenuhi persamaan AX sama dengan B. Kita ingat lagi. Nah, AX sama dengan B, tadi masih ingat? Maka X sama dengan A inverse kali B. Kita lanjut. Nah, pertama, carilah inverse matriks A terlebih dahulu, yaitu A inverse. Caranya, A inverse sama dengan 1 per AD min BC. Nah, inverse tadi masih ingat ya? Kita balik diagonal utamanya dan diagonal sampingnya kita beri tanda negatif. Sama dengan 1 per 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1. Dikalikan 1, negatif 1, negatif 1, 2. Maka 2 dikurangi 1 berapa? 1. 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Oke, jadi 1 kita kalikan dengan matriksnya. Diperoleh A inverse sama dengan 1, negatif 1, negatif 1, 2. Langkah kedua, kita substitusikan A inverse, yaitu 1, negatif 1, negatif 1, 2 ke persamaan X sama dengan A inverse kali B. Kita substitusikan saja. X sama dengan A inverse kali B. A inverse-nya tadi adalah 1, negatif 1, negatif 1, 2. Kemudian B-nya tadi di soal sudah disebutkan, yaitu 1, 3, 1, 4. Kita kalikan. Masih ingat dong cara mengalikan matriks? Itu materi pertemuan sebelumnya. Caranya bagaimana? Kita ingat-ingat kembali. 1 kalikan dengan 1. Oke. 1 kalikan dengan 1. Kemudian negatif 1 kalikan dengan 1. Setelah kolom pertama dari matriks kedua itu selesai, kita ke kolom kedua. 1 kita kalikan dengan 3, ditambah negatif 1 kita kalikan dengan 4. Lanjut ke baris kedua matriks pertama. Nah, negatif 1 kita kalikan dengan 1, 2 kita kalikan dengan 1. Kemudian negatif 1 kita kalikan dengan 3, ditambah 2 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 1 dikurangi 1, 3 dikurangi 4, negatif 1 ditambah 2, negatif 3 ditambah 8. Diperoleh X sama dengan 0, negatif 1, 1, 5. Jadi, matriks X adalah X sama dengan 0, negatif 1, 1, 5.
Contoh yang kedua. Kalau tadi sudah yang bentuk AX sama dengan B, sekarang bentuk XA sama dengan B. Misalkan, di sini Ibu menggunakan matriks yang sama agar kita melihat di mana letak perbedaannya atau pengaruh dari perkalian matriks tersebut ya. Misalkan A sama dengan 2, 1, 1, 1 dan B 1, 3, 1, 4 adalah matriks berordo 2 kali 2. Tentukan matriks X jika memenuhi persamaan XA sama dengan B. Alternatif penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi sudah ada di slide sebelumnya, yaitu XA sama dengan B, X sama dengan B kali A inverse. Langkah pertama, carilah inverse matriks A, yaitu A inverse. Caranya sama, yaitu A inverse sama dengan 1 per AD min BC atau determinan A, kita kalikan dengan matriks hasil dari yang A, diagonal utama kita balik dan diagonal samping kita beri tanda negatif. Maka 1 per 2 dikurangi 1 kali matriks dengan elemen 1, negatif 1, negatif 2, 1, negatif 1, negatif 1, 2. Maka 1 dibagi 1 berapa? 1, benar sekali. Dikalikan dengan matriks yang tadi, hasilnya adalah A inverse sama dengan 1, negatif 1, negatif 1, 2. Langkah yang kedua, substitusikan A inverse ke persamaan X sama dengan B kali A inverse. Maka X sama dengan B kali A inverse, kita substitusikan saja. Nilai B tadi sudah disebutkan di soal ya. Maka X sama dengan 1, 3, 1, 4 dikalikan 1, negatif 1, negatif 1, 2. Kita kalikan seperti biasanya. 1 kalikan 1, 3 kalikan negatif 1, 1 kalikan negatif 1, 3 kalikan 2. Baris pertama selesai, kita ke baris kedua. 1 kalikan 1 ditambah 4 kali negatif 1, lanjut 1 kali negatif 1 ditambah 4 kali 2. Maka X sama dengan 1 dikurangi 3, negatif 1 ditambah 6, 1 dikurangi 4, negatif 1 ditambah 8. Maka X sama dengan negatif 2, 5, negatif 3, 7. Jadi, matriks X adalah X sama dengan negatif 2, 5, negatif 3, dan 7. Hasilnya berbeda kan? Meskipun matriks A dan B-nya itu sama, tetapi karena persamaannya berbeda, maka nilai X-nya pun berbeda. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini tentang matriks pada part 3. Terima kasih. Apabila ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa langsung komen di BC ataupun grup WhatsApp kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.